Selamat pagi Ibu dosen, Ibu Anita Rosalina Simanjuntak, dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Teori Bermain atau Teori Bermain Klasik. Sebelum kami memulai videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Esther Gabriela Isme dan rekan saya Temi Holili. Selamat menyaksikan. Baik, mari kita awali dengan mencari tahu apa arti teori klasik, pengertiannya apa ya? Oke, seseorang bermain tidak hanya saat ini, saat yang akan mendatang saja, atau saat lalu aja, atau saat nenek moyang aja. Jadi, menurut tokoh-tokoh, mereka menjelaskan mengapa muncul perilaku bermain, serta kalau bermain itu apa sih tujuan yang ingin dicapai. Lalu para tokoh-tokoh melakukan penelitian, dan menurut Ellis dalam Johnson et al. Tahun 1999, ia menyebutkan bahwa yang dilakukan tokoh-tokoh itu disebut armchair theories. Karena para tokoh-tokoh ini mengungkapkan bahwa teori ini dibangun berdasarkan refleksi filosofis dan bukan melalui riset eksperimental. Sejarah teori bermain klasik. Teori klasik adalah teori yang muncul sebelum abad ke-20. Dimulai dari abad ke-18 sampai 19 yang pastinya sebelum Perang Dunia I. Pada saat teori itu diangkat dari dan dimunculkan, keadaannya sebagian besar menggambarkan suatu kekuasaan dan kekuatan. Sekarang mari kita mencari tahu apa macam-macam dari teori klasik. Teori rekreasi atau pelepasan dicetuskan oleh Lazarus dan Scaler. Bermain merupakan kegiatan yang berlawanan dengan kerja dan kesungguhan. Bermain merupakan imbangan antara kerja dengan istirahat. Orang yang merasa penat akan bermain dan berkreasi untuk mengadakan pelepasan agar kesegaran bermain dan rohaninya segera kembali. Bermain merupakan aktivitas yang terkait erat hubungannya dengan rekreasi. Rekreasi merupakan suatu kemampuan natural yang memiliki manusia untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kegiatan yang menyenangkan seperti bermain bola, memancing, jalan-jalan, berenang, dan sebagainya termasuk kategori pengertian ini. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai bagian dari rekreasi. Dalam bermain sebagai rekreasi, fungsi kognitif tidak
begitu berperan. Karena pada dasar anak akan melakukan suatu kegiatan bermain dengan cara meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya tanpa tertekan. Jadi, kegiatan yang dilakukan dalam bermain rekreasi dilakukan dengan santai. Teori teologi atau teori pembawaan yang dicetuskan oleh Gross dan Rawls. Permainan merupakan kegiatan yang mempunyai tugas biologis yang akan digunakan oleh manusia untuk mempelajari fungsi hidup, penguasaan gerak, rasa ingin tahu, dan persaingan sebagai persiapan hidup di masa yang akan datang. Seperti permainan gobak sodor. Kita harus mempunyai kekuatan kelincahan. Jadi kekuatan kelincahan itu kan membutuhkan tenaga. Kita menggerakkan semua tenaga kita, semua badan kita. Jadi adanya penguasaan gerak. Lalu juga kalau gobak sodor itu kita kan harus memenangkan sebuah permainan. Jadi kita memikirkan taktik apa yang bisa mengalahkan lawan. Jadi ada rasa ingin tahu. Lalu persaingan sebagai persiapan hidup yang akan datang. Dalam permainan itu ada menang dan kalah. Jadi persiapan sebagai persiapan hidup yang akan masa datang itu mungkin mempersiapkan menerima kekalahan dengan lapang dada atau tetap rendah hati saat memenangkan suatu permainan. Teori sublimasi dicetuskan oleh Ed Clapatade. Bermain bukan hanya merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup tapi juga merupakan proses sublimasi menjadi lebih mulia, lebih tinggi, atau lebih indah. Melalui bermain, seseorang yang memiliki insting atau naluri yang rendah akan belajar untuk berubah dan meningkatkannya menjadi perbuatan dan tindakan yang lebih baik atau tinggi. Teori sublimasi merumuskan bahwa bermain itu tidak hanya mempelajari fungsi hidup tetapi juga merupakan proses sublimasi atau proses pelarian yang positif dari tekanan perasaan yang berlebihan. Dengan bersublimasi, seseorang berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih indah dari semula. Teori lingkup pelatihan mengandung arti bahwa bermain mengandung makna latihan awal atau latihan pendahuluan. Melalui bermain, anak yang memiliki insting atau naluri yang baik akan membentuk
kesiapan hidup akan anak di kemudian hari dan akan membentuk kepribadian yang positif. Hal ini penting untuk kelangsungan hidup di masa dan akan datang. Teori rekapitulasi atau teori evolusi atau teori reinkarnasi yang dicetuskan oleh Stanley Hall. Sesuai dengan namanya, teori ini banyak dipengaruhi oleh teori evolusi. Dengan demikian, perkembangan seseorang akan mengulangi perkembangan ras tertentu sehingga pengalaman-pengalaman nenek moyangnya akan tertampil di dalam kegiatan bermain pada anak. Seperti permainan tradisionalnya anak Maluku yang menggunakan bambu, nanti saya akan tunjukkan fotonya. Lalu ada permainan tradisional dari anak Kalimantan. Itu namanya manyipet yang seperti bambu juga kalau nggak salah, yang ditiupkan itu kayak menyebul ya, seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan fotonya. Itu dari evolusinya, permainannya yang diturunkan dari nenek moyangnya. Jadi kembali lagi ke pengertian evolusi, itu dari kesimpulan dari masa lalu kan. Pertumbuhan anak-anak itu kan dari prenatal, terus bayi sampai masa kekanak-kanak. Mereka melewati masa-masa ini. Sehingga pertumbuhan jiwa manusia yang wajar haruslah melalui tahapan-tahapan perkembangan manusia yang wajar sampai pada pertumbuhan yang sempurna. Dan dalam teori ini, Stanley Hall menjelaskan bahwa anak-anak itu biasanya bermain juga secara berkelompok. Dan rata-rata anak yang dijelaskan oleh Stanley Hall itu antara umur 8-12 tahun yang sangat suka bermain dengan cara berkemah dan berburu yang dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan seperti itu kan sama seperti zaman dulu yang masih primitif, maksudnya yang berburu, berkemah, dan lain-lainnya. Dan juga seperti tadi yang sudah dijelaskan, seperti peninggalan nenek moyang juga permainannya yang tradisional juga. Teori surplus energi dicetuskan H. Spencer bahwa surplus atau kelebihan tenaga yang dimiliki oleh seseorang yang belum menggunakan atau tersimpan akan disalurkan atau dikeluarkan melalui aktivitas bermain atau permainan. Surplus atau kelebihan tersebut meliputi 1. Kelebihan energi, 2. Kelebihan kekuatan hidup, 3. Kelebihan emosi dan vitalitas. Teori surplus energi atau energi berlebihan biasanya disalurkan lebih ke permainan fisik seperti olahraga. Tidak hanya itu, kelebihan energi juga dapat berupa kelebihan emosi, vitalitas, kelebihan atau kekuatan hidup. Contoh, anak bermain basket dapat disebabkan perasaan kesal atau gembira atau lainnya. Anak bermain apabila mereka memiliki energi surplus atau energi berlebih.
Konsep ini berasal dari pemahaman terhadap binatang yang juga memiliki insting memanfaatkan energi surplusnya untuk bergerak. Kemampuan bergerak ini juga dimiliki manusia. Anak-anak yang sehat akan senang bermain tanpa merasakan lelah. Kesenangan untuk bermain kadangkala akan melupakan pekerjaan lain. Teori Cheev-Buhler atau yang dicetuskan oleh Buhler sendiri. Buhler mengatakan atau menegaskan bahwa di samping permainan merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup atau teori yang dijelaskan oleh Gross, selain itu, bermain juga merupakan functionlust atau nafsu untuk berfungsi, dan aktivitas drang atau kemauan untuk aktif. Jadi maksud dari teori ini itu seseorang bermain itu harus mempunyai kehendak, kemauan, dan nafsu untuk bermain. Sehingga permainan yang dimainkan itu mempunyai tujuan. Apa yang ingin dicapai. Semisalnya seperti berlatih untuk bermain sepak bola untuk lomba kejuaraan. Mereka mempunyai niat, kemauan untuk berlatih. Biar mereka lebih bisa saat bermain di pertandingan nanti lebih lancar atau lebih stamina-nya lebih kuat. Kalau saat berlatih tidak ada kemauan dan nafsu, bagaimana nanti saat pertandingan? Mereka tidak mempunyai persiapan. Sehingga kemauan itu sangat diperlukan saat bermain. Jadi, kamu bermain atau berlatih, itu ada tujuan yang ingin dicapai. Agar memiliki persiapan yang matang, jadi saat menghadapi lawan itu tidak takut lagi. Staminanya yang kuat, jadi mereka bermain sepak bola untuk berlatih dalam pertandingan nanti. Baik, sekarang mari kita mencari tahu apa itu kelebihan dan kekurangan dari teori bermain klasik. Kelebihan dan kelemahan macam-macam teori bermain klasik. Kelebihan lebih banyak mengetahui manfaat dari bermain, mengetahui perilaku anak usia dini pada abad 18 sampai 19. Kelemahan teori ini hanya berdasarkan refleksi filosofis, bukan pada riset eksperimental. Alasan kelemahan dari refleksi filosofis adalah lebih mementingkan subur daripada objeknya, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar. Saya ingin menambahkan kelebihan dari apa yang telah dijelaskan oleh Temi. Kelebihan yang pertama seperti lebih banyak mengetahui manfaat dari bermain. Seperti
bermain yang menggunakan seluruh tubuh. Jadi motorik kasar dan motorik halus itu tuh saling bekerja. Kita diasah motorik kasarnya dan motorik halusnya. Sehingga semua bagian tubuh kita itu berfungsi dengan maksimal. Lalu saat bermain, kita itu juga diajari untuk berpikir saat bermain. Jadi tidak hanya sekedar bermain saja. Berpikirnya itu maksudnya seperti memikirkan cara untuk memenangkan permainannya, atau cara trik-triknya, gimana cara melakukan permainan tersebut, seperti bermain fisik seperti olahraga, dan hal-hal lainnya. Di situ banyak mengasah otak, mengasah insting kita. Apakah aku kalau memakai cara ini aku bisa menang atau tidak? Kalau aku pakai cara ini aku menang, berarti aku harus pakai cara ini dan diperbaiki atau ditingkatkan lagi skillnya. Insting-insting seperti itu yang lebih meningkat. Adanya proses tidak hanya bermain saja, tetapi bermain juga dapat memberikan manfaat tanpa kita sadari. Yang kedua, mengetahui perilaku anak usia dini pada abad ke-18 dan ke-19. Mungkin perilakunya berbeda karena mungkin pada zaman dahulu masih banyak peperangan, belum ada kebebasan seperti sekarang. Seperti contohnya, mungkin kalau bermain dapat menghilangkan rasa penat akibat pekerjaan. Mungkin kalau pada zaman sekarang pekerjaannya mungkin kayak sekolah atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kalau zaman dulu, mungkin anak-anak zaman dulu sudah bekerja kasar atau karena kan sudah perang ya, mungkin mereka sudah dididik di militer. Mungkin bekerja-bekerja seperti itu yang membedakan. Baik, kita masuk di tahapan terakhir yaitu kesimpulan. Baik, kesimpulan video hari ini adalah bermain dapat menghilangkan rasa penat akibat pekerjaan. Seperti anak TK yang mungkin kalau anak TK sudah mulai belajar mengeja ABC seperti itu atau membuat susunan kata, mungkin mereka lelah, makanya selalu ada atau selalu diselingi dengan istirahat. Dan mereka selalu saat istirahat selalu dimanfaatkan mereka dengan bermain. Bermain juga harus mempunyai hasrat, keinginan, agar apa yang dilakukan saat bermain itu memiliki tujuan yang jelas. Seperti mereka, anak TK tersebut itu bermain karena mereka lelah belajar mengeja kata mama misalnya. Seperti permainannya bergelantung, seperti itu. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa penat akibat pekerjaan, bermain juga dapat menyalurkan energi berlebihan yang ada dalam diri kita. Seperti anak-anak, kalau tidur itu ibaratnya baterainya habis. Dan mereka pada saat tidur itu seperti men-charge diri mereka hingga 100%. Dan kebanyakan seperti contoh anak yang tidur siang, lalu saat memulai aktivitas setelah tidur siang tadi, mereka itu sebagai contoh adik-adik sekitar lingkungan saya seperti mereka pergi mengaji. Saat di tempat ngaji itu kan mereka nggak cuma belajar ngaji, mereka juga ketemu teman. Yang pastinya kalau bertemu dengan teman, pasti mereka itu inginnya tuh bermain. Jadi sebelum giliran mereka ngaji, biasanya kan bermain terlebih dahulu. Lah, seperti aktivitas seperti itu yang mereka gunakan untuk menyalurkan energi berlebihan yang mereka miliki. Biasanya di senggang-senggang sebelum mereka mengaji itu bermain sepeda atau bermain sepak bola dulu dengan sesama teman. Atau permainan yang bukan fisik seperti
Seperti permainan yang di kertas yang ada 5 jari yang digambar itu kan bukan fisik. Kan mereka kan kalau sudah memilih-milih kayak dapat yang mana gitu, mereka bercerita itu kan mengeluarkan energi berlebihan yang mereka miliki juga. Seperti tadi permainan fisik itu, mereka juga dapat mengoptimalkan kerja badan. Karena kalau main sepak bola semua kerja badan ini berfungsi. Kaki, terus tangan yang bagian sebagai kiper yang tangannya yang sangat berfungsi untuk menangkap bola itu. Lalu mereka yang bersepeda dengan teman-temannya, yang mengayu. Lalu tidak hanya meningkatkan kerja badan secara optimal, tetapi mereka saat bermain juga memiliki rasa ingin tahu yang berlebih. Seperti pada saat mereka bermain basket. Bagaimana cara melempar yang benar? Harus melambung atau harus tekniknya seperti apa? Itu kan mereka menimbulkan rasa ingin tahu. Sehingga anak yang memiliki insting yang rendah akan berubah atau meningkat menjadi lebih baik. Seperti pada saat bermain basket tadi. Awalnya dia melempar bola ke ring itu hanya asal-asalan, sehingga tidak masuk ke dalam ring. Karena ia belajar dan instingnya lama-kelamaan menjadi lebih baik, jadi akhirnya dia bisa melambungkan bola. Dengan teknik bola yang terlambung sehingga bola bisa masuk ke dalam ring. Lalu karena permainan itu seperti masa lalu anak-anak yang melalui tahapan dari masa prenatal, bayi hingga masa kanak-kanak atau nanti pada saat remaja akhir, dewasa atau pada saat nanti dia tua pun, seseorang ini kan melalui tahapan-tahapan ini. Permainan pun juga sama. Dari nenek moyang yang diwariskan ke kita-kita, yang masih sangat sederhana, hingga sampai sekarang yang tergeser oleh permainan yang lebih modern. Seperti contohnya yang akhir-akhir ini yang saya ketahui, itu yang tarik tambang. Tarik tambang itu kan sudah permainan tradisional, maksudnya sudah yang dari dulu-dulu sudah ada. Sekarang dibuat lebih modern, dan karena masa pandemi ini, anak-anak berinovasi, tetap ada lomba dengan cara yang di Instagram itu, ya ada pokoknya yang di Instagram kalau ada yang ngikuti, itu kan namanya tarik tambang, versi modern atau versi yang pandemi seperti ini. Jadi itu tergeser. Tapi meskipun tergeser pun menurut saya masih ada ke solidaritas. Lalu seseorang bermain juga bukan karena mereka masih muda, tapi karena melalui bermain mereka akan menjadi awet muda. Seperti para atlet mungkin karena latihan fisik dan pola makanan yang dijaga juga, mereka lebih sehat di masa tuanya. Serta dalam permainan mungkin menimbulkan suatu pelajaran hidup, seperti menang kalah, serta bagaimana cara kita menyikapi ketika kita kalah dan ketika kita menang. Dan saat itu juga bermain juga dapat membantu perkembangan diri kita dan perkembangan yang terus terjadi membuat kita mengupgrade diri kita sendiri. Dan kita sekarang sudah di akhir video. Saya dan rekan saya, Temi, memohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih kepada semuanya yang mau melihat dan mendengarkan dari video kami. Salam sehat dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih.